Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinae terdiri dari 2 bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya. Sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja. Atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cass, nama panggilannya,
adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rokes pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rokes akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rokes yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rokes melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rokes menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rokes mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rokes jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik. Dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rokes benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya, lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rokes telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah, ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar,
Kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Bintang biduk, bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap.
Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, satu bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan.
Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam.
kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Lake Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1b dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1b paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas. Tapi kemudian, ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini, sehingga ledakan ini kemungkinan gak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam.
lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun gak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi.